Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kami dari kelompok 2A TPP 45 ingin menjelaskan tentang hukum Bernoulli pada tabung venturimeter tanpa manometer. Tapi sebelum masuk ke videonya, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 2A. Nah, untuk anggota kelompoknya ada 5 orang nih. Yang pertama ada Aurora Patricia dengan NIM 121250060. Dan yang kedua itu saya sendiri dengan nama Dava Pramesti dengan NIM 121250064. Dan yang ketiga ada Belva Quina dengan NIM 121250068. Dan yang keempat ada Revina Aulia dengan NIM 121250089. Dan yang terakhir yaitu Sally Margareta dengan NIM 121250072. Kami semua dari Prodi Teknik Lingkungan. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum yang membahas kecepatan saat fluida bergerak. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang peningkatan kecepatan bila fluida tersebut mengalir dari suatu penampang ke penampang yang lain. Suatu fluida dapat mengalami kenaikan kecepatan bila fluida tersebut mengalir dari bagian bertekanan tinggi ke bagian yang bertekanan rendah. Sebaliknya, bila fluida mengalir dari bagian yang bertekanan rendah ke bagian yang tinggi, maka fluida tersebut mengalami penurunan kecepatan. Rumus untuk hukum Bernoulli ini adalah sebagai berikut. Udah pada tahu kan apa itu hukum Bernoulli? Sekarang kenalan yuk dengan alat-alat yang menggunakan hukum Bernoulli. Pertama ada pesawat terbang, di mana pesawat menggunakan prinsip hukum Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawatnya. Kemudian ada cerobong asap, lalu tabung pitot, dan alat penyemprot obat nyamuk. Selain itu, ada beberapa kejadian yang biasa terjadi nih di kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip hukum Bernoulli, yaitu saat kita menekan selang air dan saat tangki air bocor. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2A ingin menjelaskan mengenai hukum Bernoulli yang ada pada tabung venturimeter. Sebelum kami jelaskan lebih dalam, apa sih venturimeter itu? Jadi, venturimeter adalah alat yang bekerja berdasarkan pengukuran beda tekanan yang melalui penampang yang sempit dan lebar yang dapat dicari hubungannya dengan kecepatan aliran fluida. Venturimeter dapat dibedakan menjadi dua nih. Yang pertama, venturimeter tanpa manometer, dan yang kedua, venturimeter dengan manometer. Kalian bisa lihat contoh gambarnya pada layar selanjutnya ya. Berikut adalah contoh gambar venturimeter. Yang di sebelah kanan adalah venturimeter tanpa manometer, dan sebelah kiri adalah venturimeter dengan manometer. Jadi, apa sih yang membedakan antara venturimeter dengan manometer dan tanpa manometer? Nah, yang membedakan adalah prinsip kerja dan rumusnya. Pada venturimeter dengan manometer, saat aliran zat cair dalam pipa dengan massa jenis masuk ke dalam venturimeter, dorongan aliran fluida menghasilkan perubahan ketinggian cairan raksa pada pipa U. Dari sini dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran zat cair dapat ditentukan dengan massa jenis raksa dalam manometer, yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut. Sementara pada tabung venturimeter tanpa manometer, saat aliran zat cair dalam pipa dengan massa jenis P masuk ke dalam venturimeter, dorongan aliran zat cair menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada kedua tabung vertikal atau H. Dari sini, dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran zat cair dapat ditentukan yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut. Dan untuk mencari kecepatan fluida V1 dapat menggunakan rumus yang ada di bawah ya. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang tabung venturimeter tanpa manometer. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan sebagai berikut. Oh iya teman-teman, venturimeter ini ada prinsip kerjanya loh. Nah, untuk prinsip kerja venturimeter ini pada umumnya dimulai dari fluida masuk melalui bagian inlet, kemudian ke bagian outlet con. Pada bagian inlet terdapat titik di mana tekanan awal diambil. Kemudian bagian inlet con terjadi penurunan tekanan fluida dikarenakan bagian inlet con akan semakin mengecil. Selanjutnya, fluida akan masuk ke bagian throat yang merupakan tempat pengambilan tekanan terakhir.
Lalu yang terakhir, fluida akan melewati outlet cone yang dimana tekanan fluida akan kembali normal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perhitungannya nih ya. Jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan dua buah pipa, di mana pipa pertama itu diameternya 2,4 cm dan pipa kedua itu 1,8 cm. Untuk pipa pertama, kita menghitung luas penampangnya menggunakan VR 1 kuadrat. Begitu juga untuk pipa kedua. Seperti yang tertulis di layar, kalian bisa lihat bahwa hasil untuk luas penampang pipa 1 itu 4,52 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, dan untuk luas penampang pipa 2 itu 2,54 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, untuk kecepatannya sendiri, kita bisa menghitung pada tiap luas penampang, di mana untuk luas penampang 1 disebut dengan kecepatan 1 dengan rumus A2 akar 2 kali G kali delta H per A1 kuadrat kurang A2 kuadrat. Sementara untuk kecepatan di penampang kedua bisa digunakan rumus V2 sama dengan A1 per A2 kali V1. Nah, berdasarkan rumus ini, kita bisa melakukan perhitungan. Tadi, kita sudah mendapatkan nilai delta H, nilai H1 dan H2, yaitu pada bagian pipa yang beraliran deras itu H1-nya 0,182 dan H2-nya itu 0,151, sehingga didapat delta H-nya 0,031. Sementara pada aliran dengan kecepatan sedang, H1-nya itu 0,153 dan H2-nya itu 0,132, sehingga didapat delta H-nya itu 0,021. Kemudian untuk aliran fluida yang lambat didapat H1 0,134, H2 0,122, sehingga delta H-nya 0,012. Setelah mendapatkan perhitungan delta H, kita dapat menentukan kecepatan pada luas penampang 1 dan luas penampang 2 dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, teman-teman bisa melihat perhitungannya pada layar. Sehingga kita bisa dapat menentukan P1 dari aliran fluida deras itu 0,5295 dan V2-nya itu 0,9422. Dan untuk aliran fluida sedang itu V1-nya 0,4358 dan V2-nya itu 0,7755. Sementara untuk yang lambat, V1-nya itu 0,3294 dan V2 0,5961. Untuk hasil perhitungannya bisa kalian lihat pada tabel. Nah, dari tabel yang ada di layar terdapat hasil perbedaan kecepatan pada pipa kapiler 1 dan pipa kapiler 2. Nilai kecepatan pada pipa kapiler 2 lebih besar dari nilai kecepatan pada pipa kapiler 1. Perbedaan hasil dari besarnya nilai V1 dan V2 terjadi karena perbedaan luas penampang pada pipa kapiler 1 dan pipa kapiler 2. Pipa dengan luas penampang besar akan menghasilkan kecepatan yang kecil, sementara pipa dengan luas penampang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Untuk besarnya luas penampang juga mempengaruhi tekanan yang terjadi pada pipa kapiler. Berdasarkan hasil penelitian, jika kecepatan aliran fluida besar, maka tekanannya akan kecil, dan jika kecepatan aliran fluida kecil, maka tekanannya akan besar. Setelah melalui perhitungan dan tabel yang kami dapat, bisa disimpulkan bahwa luas penampang pada pipa kapiler 1 menghasilkan nilai kecepatan yang kecil, sementara luas penampang kecil seperti pada pipa kedua menghasilkan nilai kecepatan yang besar. Oleh sebab itu, luas penampang mempengaruhi besarnya kecepatan aliran fluida pada suatu fluida. Selain mempengaruhi kecepatan, besarnya luas penampang juga mempengaruhi tekanan pada fluida, di mana semakin besar luas penampang pipa, maka besar nilai tekanan juga akan semakin besar.